Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Ya, tinggal 1 jam lagi kita buka nih. Jadi tidak paparan, tapi lebih ke monitoring evaluasi, merimain aja. Gitu, nggak usah banyak-banyak juga. Sebenarnya Bapak Ibu ini udah pinter. Cuma saya menyayangkan setiap ada acara yang datang ibu-ibu aja, yang lainnya pada kemana ya? Iya, tadi sampai saya harus woro-woro di grup ini kok yang datang baru sekian ya. Mudah-mudahan besok acara bisa lebih awal lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih di tahun 2024 kemarin saya percaya Bapak Ibu sudah berusaha keras untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Di tahun 2024 ini terutama di akhir ya memang dari kami BPJS Tenaga menggenjot bahkan sampai ngasih Pak reward Pak gitu kan di 2 bulan terakhir kalau bisa mencapai 500 TK mau dikasih khususon dari Pak Antoni berapa 2 juta ya 2 juta loh sampai kayak gitu. Cuma saya lagi nunggu ini siapa yang deng jadi juaranya kok nggak ada ya. Nggak ada Pak, padahal saya lagi nunggu nih udah duit udah siap disalurkan gitu kan. Iya, tuh dari Pak Doni udah 2 juta. Catat ya, tadinya 2 tahun dicatat teman Pak. Oke, review sedikit ya Bapak Ibu. Di tahun 2024, alhamdulillah kita bisa melindungi 5.133 orang tenaga kerja. Ya, dan kemudian ini dari jumlah. Nah, waktu itu kita masih punya wadah pribadi banyak sekali ya di tahun 2024. Ada 21 wadah yang dimulai per triwulan kedua kalau nggak salah itu mulai mereteli, ya kan? Reteli karena tidak produktif, akhirnya terpaksanya nonaktif dengan sendirinya. Akhirnya agen-agennya kita gabung, kita ringkas lagi hanya menjadi 4 wadah. Ya, dari 21 mengakuisisi 5.133 itu kalau dihitung 1 tahun hanya mengakuisisi dari 1 wadah adalah 20 orang. Ya agak miris sebenarnya ya. Kalau lihat 5.000-nya oke, gede, tapi begitu dilihat pembaginya 21 wadah jatuhnya hanya 20. Berarti tidak tiap hari agennya ada yang akuisisi dan tidak semua juga agennya mengakuisisi. Nah, di tahun 2025 semoga ini menjadi sesuatu hal yang menyegarkan bahwa di 2025 499 tenaga kerja di 2 bulan Januari Februari ya, Mas. Sampai bulan ini. Oke. Kemarin ya berarti ya. Kemarin ya, berarti 2,5 lah. 2,5 kalau saya lihat berarti 1 wadah dibagi 4 wadah itu kurang lebihnya mengakuisisi 50-an TK. Kalau tadi 2 bulan itu saya menghitungnya 62 TK per wadah mengakuisisinya dalam sebulan. Ya, dalam sebulan lah. Kalau 2,5 ya mungkin sekitar 50-an. Sudah ada kenaikan, ya, tetapi saya yakin ada potensi yang belum digali oleh Bapak Ibu. Mungkin kita perlu review bersama nanti diskusi masalahnya di apanya sih. Kalau terkait manfaat saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan Bapak Ibu pun sudah pernah menghantarkan pekerja yang menerima manfaat, apakah itu yang kecelakaan kerja ataupun yang meninggal dunia. Jadi tidak diragukan lagi dari segi manfaat. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang kurang pede, misalnya terkait isu bansos. Padahal kalau informal itu sudah jelas, jangan harus pede bahwa itu tidak akan menjadi penghapus dari usulan bansos. Karena upah yang kita gunakan adalah 1 juta. Jauh dari UMK. Bisa dengan lantang menyampaikan tidak akan. Ya mungkin nanti butuh bantuan juga dari Pak Jamano nih, dari media gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat itu takut-takut dan kita jadi kambing hitamnya. Gitu. Dan mungkin juga bagaimana mengkomunikasi yang baik. Nah makanya ini ada Mbak Oci cantik yang nanti membagi ilmunya bagaimana untuk communication marketingnya ya. Gitu. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah punya lah, tapi siapa tahu dengan sharing ini ada hal-hal lain yang bisa kita adopt dari Mbak Oci yang sudah melanglang buana ya, marketingkan produk jasa juga kan ya Mbak ya.
beliau juga di rumah sakit ya. Nah ini tadi, nah itu terkait tadi untuk kinerja 2024 dan 2025 komparasinya. Sedangkan ini saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perisai sebagaimana sudah diatur dalam PKS kita. Jadi yang pertama, jangan sampai ada pungutan di luar daripada iuran ya, karena apa, sudah ada fee-nya, jangan menguti lagi gitu. Terus kemudian yang kedua, menawarkan atau menjanjikan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun ya, berkaitan dengan pelanggaran. Artinya kalau nggak bisa ya nggak bisa ya, kita sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian tindakan korupsi, suap, kecurangan atau tindakan melawan hukum. Lalu tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak peserta, misalnya nyun sewu ya, kita tantangan aja ya, tak bantu mengajukan klaimnya tapi nanti saya dikasih 10%, 20% atau sekian persen, nyun sewu, itu tidak kita tenangkan ya. Kecuali kalau kerelaan boleh Pak, kerelaan kebebasan ya, monggo, tapi jangan ngarani atau buat infak sedekah ya, kayak Pak Jarmanto mendorong, itu berarti mendorong dalam pahala ya. Tapi kalau langsung natok gitu, ngurus sekian persen, tidak boleh. Kemudian melakukan tindakan, mendaftarkan yang masih status aktif ya, kan kelihatan ya di aplikasi ya, kalau masih aktif nggak bisa mendaftarkan. Kemudian mendaftarkan yang kondisinya sudah atau tidak bekerja lagi, atau sudah kondisi sakit berat yang tidak memungkinkan dia bekerja, maka itu tidak boleh didaftarkan ya. Tolong benar-benar dengan memverifikasi, karena kalau sampai kelolosan pun kami tidak akan meluluskan klaimnya ya. Kemudian mendaftarkan yang sudah meninggal, jelas jangan sampai Jomi didaftarkan. Kemudian pendaftaran yang pekerjaannya melanggar norma hukum ya, norma hukum. Kemudian mendaftarkan yang usianya sudah melebihi ketentuan ya, ini batas kita adalah 65 tahun, udah nggak bisa ya. 11 bulan masih bisa didaftarkan. Kemudian mendaftarkan pekerja atau ahli waris yang sedang mengajukan klaim. Dia lagi mengajukan klaim, tapi kok tiba-tiba didaftarkan lagi, nanti nggak bisa. Lalu mendaftarkan peserta BPU yang bersumber dari APBN atau APBD. Ya, itu tidak bisa. Misalnya desa itu menganggarkan untuk pekerja rentan, kemudian dimasukkan ke dalam perisai, itu tidak diperkenankan. Lalu yang terakhir, mendaftarkan peserta BPU yang bersumber dari jenis pekerjaan 1, peserta magang, anak PKL, itu tidak bisa didaftarkan lewat perisai. Anak KKN juga tidak bisa. Lalu pengembangan minat bakat, ya, apa? Dulu bisa, sekarang tidak. Iya, karena perkembangannya masih banyak Bu potensinya. Masyarakat pekerja informal itu masih ada 300.000 pekerja yang belum terlindungi di BPJS Tenagakerjaan. Kemudian narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi, peserta yang bersumber dari pengajuan KUR dan event-event ya, olahraga itu juga tidak bisa melalui perisai. Lanjut, kayaknya udah habis. Oh ya, saya sendiri ya, oh maaf. Biasa nggak ada ini. Dan praktek ya, karena saya udah dibilang jangan lama-lama posisinya yang banyak Mbak Ocit. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi tetap kami mengapresiasi atas kerjasamanya Bapak Ibu selama ini. Mari kita semangat lagi Bapak Ibu ya. Tahun 2025 harus lebih baik dan lebih hebat. Kita akan adakan racing yang nanti lagi kami diskusikan. Racingnya mau seperti apa. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.